Ada jihad, ada mujahadah. Apa bedanya? Kalau jihad itu berjuang secara fisik. Kalau mujahadah, dia bermula dari dalam diri, tapi berefek kepada fisik. Maka mujahadah itu ada proses rohanian ketika orang berjuang. Sama-sama artinya berjuang. Namun mujahadah lebih diartikan bazlul juhd, mengerahkan keseriusan dalam beramal. Mujahadah itu perbuatannya, orangnya disebut dengan mujahid. Untuk mencapai merasakan hadirnya Allah di dalam kehidupan kita, wajib bermujahadah. Ternyata dalam bermujahadah orang akan menemukan banyak jalan. Jalan tauhid, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Maka mumpung masih muda, coba mujahadahnya ditambah, keseriusannya ditambah. Mujahid hakiki itu yang berusaha bersungguh-sungguh melawan hawa, kecenderungan negatif yang ada dalam nafs. Nafs artinya jiwa. Berwitirlah wahai pencinta Quran, wahai keluarga Al-Quran. Apakah kita termasuk keluarga Al-Quran? Maka dilihat dari istiqomah berwitir. Maka salah satu ciri pencinta Al-Quran pasti dia salat witir. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, aku diwasiatkan oleh kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 hal. Salah satunya adalah tidak tidur kecuali dalam witir, atau berniat untuk witir. Nah, witir minimal 1 rakaat, kalau bisa 2+1, kalau bisa 11 rakaat. Namun kuantitas tidaklah penting, yang penting adalah kualitas yang kontinu. Walaupun cuma 1 rakaat, 3 rakaat, tapi Bapak kerjakan setiap hari, setiap malam, sudah menjadi kekasih Allah. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu witir, mencintai orang yang melaksanakan witir. Jihad melawan emosi. Ali bin Abi Thalib dalam riwayat yang sahih itu ketika bertarung itu beliau hampir nggak pernah kalah. Ketika beliau itu hendak mau menebas leher si musuh, beliau itu nunggu orangnya bersyahadat apa enggak. Ternyata orang itu meludahi Ali bin Abi Thalib. Awalnya beliau ingin menebas leher orang ini karena dia menghujat Allah. Tapi ketika orang ini meludahi Ali bin Abi Thalib, beliau merasa tersinggung, egonya kena. Tapi di situ beliau kemudian mampu melawan jihad hawanya. Kalau dia menebas orang ini karena tersinggung ludahan, maka itu bukan jihad fisabilillah. Maka Ali bin Abi Thalib sudah lolos jihad fillah. Baru dia benar jihad fisabilillah. Islam masuk ke negeri ini, masuknya bukan lewat jalur perang, tapi masuknya dengan jihad qalbiyah, jihad nafsiyah. Nggak usah khawatir, negeri kita Islamnya nggak akan cepat hilang karena masuknya nggak lewat perang. Mujahadah itu kesungguhan seorang hamba melawan dorongan dirinya untuk melakukan keburukan. Ada mujahadah orang awam, itu mujahadahnya, perjuangan melawan dirinya itu lebih fokus kepada taufiyatul a'mal, menyempurnakan amal yang zahir. Maka pertanyaan orang awam kepada gurunya, ustadznya selalu, ustadz bolehkah ini, bolehkah itu? Ustadz apa pahalanya melakukan ini? Ustadz apa dalilnya melakukan ini? Ustadz bagaimana caranya khusyuk? Nah, ini udah naik levelnya. Karena mujahadah yang kedua ini disebut mujahadatul khawas. Apa arti khawas? Orang-orang yang spesial di sisi Allah. Mereka berjuang itu bukan sekedar menyempurnakan amal zahir, mereka mulai menyempurnakan ahwal rohani. Jadi mereka sudah mulai sadar bahwa orang itu soleh bukan dari zahir, tapi dari batinnya. Kebanyakan kita membayangkan Allah itu menyeramkan. Allah tuh suka menyiksa, maka kita sering ngomong ke anak, "Ntar kamu masuk neraka loh," gitu ya. Jadi orang-orang awam kebanyakan membayangkan bahwa Allah itu suka nyiksa aja. Padahal Bapak cek ya di Quran, Allah lebih sering menyebut Rahman Rahim atau Allah sebagai Dzuntiqam. Ya, yu'adzibu may yasha, itu dikit, azab siapa yang dia mau. Ayatnya nggak banyak, Pak. Tapi setiap surat, selain surat Bara'ah, surat 9, surat Taubah, semua dimulai dengan Rahman, Rahim. Rahman, Rahim. Maka ciri-ciri orang yang sudah mulai masuk ke mujahadatul khawas, perjuangan rohaninya sudah sampai ke level yang istimewa, mereka sudah mulai mengenal bahwa diri ini, kolbu kita lebih tepatnya, itu hanya bisa baik sejauh mana dia mengenal nama-nama Allah.
Kelembutan hati seseorang itu tergantung seberapa banyak nama Allah masuk ke dalam kalbunya. Nah, berpikir, kenapa ya hati saya keras? Hanya sederhana, dijawab dengan sederhana. Karena kamu jarang memasukkan nama Allah ke dalam kalbumu. Kalbu itu makanannya cuma satu, Pak. Makanan cuma nama Allah. Nama Allah yang diajarkan Nabi banyak, tapi beliau memberikan ada kekhususan pada 99 nama. Orang yang membaca nama ini, belum dia masuk surga yang hakiki, dia telah merasakan surga bau-baunya di dunia. Apa kata Nabi? Surga itu dapat dicium dari 500 tahun perjalanan. Maksudnya apa? Semenjak kita di dunia, kita sudah bisa mencium surga. Dalilnya apa lagi? Jika engkau melewati kebun-kebun surga, maka petiklah. Berarti udah ada kebun surga, Pak, di sini. Ketika Bapak Ibu Saudara yang melakukan Allah merasa tertarik dengan kajian, dengan zikir, berarti sudah mulai mencium bau surga. Betah kalau duduk. Aslinya kita duduk lama begini betah nggak, Pak? Nggak betah. Riyadul Jannah itu di dunia itu ada dua. Pertama ta'lim, yang kedua zikir. Zikir ini bisa ibadah-ibadah yang lain. Inilah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, Imam Thawri, dan imam-imam yang lain, Imam Salafus Saleh. Apa kata mereka? Kalau bukanlah karena ilmu, kalau bukanlah karena tahajud, kalau bukanlah karena majelis zikir, aku tidak memilih tinggal di dunia. Jadi mereka itu betah tinggal di bumi. Kenapa? Karena ada tahajud, ada subuh berjamaah, ada ta'lim. Nah, ini yang bikin mereka betah, Pak. Ada zikir, baik zikir sendiri atau berjamaah. Ini yang bikin betah para ulama kita dari dulu. Nah, semoga kita mewarisi kerohanian mereka. Nah, ini sudah masuk nih, mujahadatul khawas, mujahadah orang-orang yang istimewa. Pencirian berikutnya dari orang yang mujahadahnya sudah istimewa ini, mulai ada pergantian karakter. Karakter yang buruk berubah menjadi karakter yang baik. Bapak, nanti kalau di rumah ada hal yang nggak sesuai dengan ego kita, kita emosi atau kita berlapang dada lalu memperbaikinya dengan baik. Ini ciri-ciri Bapak ini gagal. Kalau ada masalah di rumah, itu cari kambing hitam. Rajin sholat ke masjid, ada berita di TV, oh ini karena siapa nih, mulai nunjuk orang. Ini ciri-ciri orang belum masuk ke mujahadatul khawas. Mujahadatul khawas ini ciri-cirinya, kalau dia seorang dai, dia seorang ulama, melihat umara salah, dia nggak kutuk, tapi dia doakan kebaikan. Imam Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan, man zayyana zahirahu bil mujahadah, zayyana Allahu batinahu bi anwaril musyahadah. Kenapa kita belum merasakan nur Allah itu tembus ke dalam kalbu? Ini jawabannya. Karena secara zahir kita belum ada usaha untuk serius beramal. Lalu beliau mengatakan, siapa yang menghiasi zahirnya, zahir dirinya dengan mujahadah, ya, rajin bangun tahajud, rajin ngaji, rajin silaturahim, berprasangka yang baik kepada Allah, kepada makhluk Allah, maka Allah akan beri cahaya dalam kalbunya dengan cahaya musyahadah. Apa arti musyahadah? Musyahadah itu sebutan lain dari ihsan. Apa arti ihsan? Engkau menyembah Allah seakan-akan memandangnya. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau merasa su'ul adab, merasa dirinya melanggar adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun ke-6 umat Islam gagal masuk ke Mekah. Bagi Sayyidina Umar, kalau kita benar mesti menang, tapi Nabi mengalah dan membiarkan dirinya kalah. Tapi Umar sudah emosi duluan. Apa kata Umar? Wahai Muhammad, ente benar Rasul nggak? Wahai Muhammad, apakah agama kita benar? Ini pertanyaan biasa sebenarnya. Tapi untuk selevel Umar, beliau merasa bersalah menyinggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Umar dalam hadis Bukhari dan Muslim? Umar radhiyallahu ta'ala anhu lakukan pertobatan 40 hari 40 malam, tidak tidur malamnya, tidak berbuka di siangnya, puasa terus setiap hari. Bagi kita itu nggak dosa, Pak, tapi bagi Sayyidina Umar itu dosa. Suatu kali Syekh Maulana Muhammad Ma'sum itu beliau masuk masjid, kakinya nggak nyadar masuk pakai kaki kiri. Terus ketika beliau kakinya jatuh ke lantai, sadar, saya memasukkan kaki kiri duluan. Ketika sadar beliau langsung pingsan 3 hari nggak bangun-bangun. Kenapa? Merasa dirinya melanggar adab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hati-hati, Pak, ya. Walaupun kentut di masjid itu nggak haram,
Tapi untuk adab rohani itu nggak baik. Jadi Bapak kalau mau kentut nanti keluar ya. Bagi ulama-ulama yang sudah sampai derajatnya sekasih Allah, adab yang tidak pas itu dianggap bagi mereka dosa. Menganggap hal yang ringan menurut orang awam itu berat bagi kita. Jalan kewalian itu dibangun secara zahir dengan 3 cara. Pertama, engkau tidak makan kecuali ketika lapar. Nabi SAW bersabda, orang yang paling lama laparnya nanti di akhirat itu orang yang paling banyak kenyangnya waktu di dunia. Maka Bapak Ibu yang suka makan enak, udah makan enak tapi sisain ya 3 hari selama setiap bulan puasa, mau nggak? Lalu yang kedua, secara zahir ya, tidak tidur kecuali ketika sangat berat. Tubuh kita senangnya makan banyak, istirahat lama, tapi roh kita maunya makan sedikit, tidurnya sedikit. Setiap kali Bapak ini mengurangi porsi makan, mengurangi porsi tidur, rohnya itu kayak girang. Semakin banyak kita makan, itu rohnya terpenjara oleh makanan. Dan yang ketiga, tidak berbicara kecuali penting. Jika kamu merasa kalammu menarik, diamlah. Jika engkau merasa diammu itu berwibawa, maka berbicaralah. Kata Assalamualaikum itu bagi Nabi itu adalah pintu pembuka cinta kasih kepada manusia. Tebarkan salam di antara kamu. Kenapa? Karena kata assalam itu artinya beda dengan salam bahasa Indonesia. Terlepas dari aib dan keburukan dan kemudaratan masuk ke situ. Jadi kalau ketika mengatakan Assalamualaikum, semoga kalian terlepas dari keburukan, aib dan kemudaratan. Itu artinya. Aib itu bisa zahir, bisa batin. Maka include di situ keselamatan. Cuma terjemahannya kok cuma keselamatan atau salam damai kan gitu ya. Nah, ini terlalu sempit maknanya. Dan dianjurkan seorang muslim ketika ba'da salat dia membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ulama kita melihat kalimat ini bisa dijadikan untuk doa, maka mereka tambahkan doa di antara kalimat ini. Itu boleh dipakai. Tapi kalau Bapak ini sudah merasakan nikmatnya, manisnya ilmu, maka melek itu lebih nikmat, benar nggak? Saya punya majelis berguru kepada seorang syekh, itu ngajinya jam 12 sampai jam 3 Pak, malam. Jadi orang baru udah tidur semua, kita baru mulai ngaji. Awalnya beratnya bukan main, lama-lama karena yang dikaji itu tentang Sang Maha Kekasih, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu hilang ngantuk. Kok bisa begitu? Ternyata ngantuk itu hilang di saat orang dia lelah, capek. Nahkah kekasih lelah mencari kekasihnya? Saya yakin tidak ada. Bapak kalau waktu masih muda dulu 5 jam aja sama kekasih itu ngerasanya bentar doang, ada lelahnya. Maka pengantin-pengantin baru itu udah sebulan rasanya bagi dia baru sehari itu ya, bulan madu itu. Kalau bulan madu tengkar Pak ya, sehari itu rasanya sebulan. Nauzubillah min dzalik. Dia tutup pintu merasa mulia. Kita itu kan pengen dihormati, tapi mereka menekan rasa itu, lalu mereka menghormati orang. Belajar Pak, mau nekan, merasa mulia. Atau misalnya di sini ada kerja bakti, ya, kita angkat barang yang menurut kita itu yang ngangkat orang-orang tukang gitu, orang-orang yang menurut kita kerjanya keras, kita selama ini ngebosi, kita kerjain itu sederhana. Nanti kalau pulang ke rumah, Bapak kalau masih punya anak kecil, jangan ego untuk mandiin anaknya, sesekali nyuci piring walaupun sudah ada pembantu misalnya, atau membantu hal yang remeh-remeh di rumah, membuka pintu merasa hina di hadapan Allah dan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa begini? Karena selama orang merasa dirinya berhak dihormati, selama itu dia tidak bisa merasakan kehadiran izzahnya Allah dalam dirinya. Hati-hati Pak. Setiap malam itu dalam hadis Imam Bukhari disebutkan yanzilu Rabbuna, Allah turun. Nah, ini nggak usah diartikan Allah turun secara fisik, karena Allah bukan fisik, hanya Allah yang tahu maknanya. Tapi ini maknanya adalah Allah mengetuk hatimu, mengetuk rumahmu setiap sepertiga malam terakhir. Allah mengatakan, adakah yang bangun untuk sholat? Adakah yang bangun untuk taubat? Adakah yang berdoa? Itu undangan. Jadi hadis qudsi ini hadis undangan untuk bangun setiap sepertiga malam terakhir. Bapak mau sehat nggak kalau punya? Coba setengah jam atau 15 menit setiap malam itu menyebut nama Allah. Ya Rahman ya Rahim aja cukup. Kalau Bapak ragu udah baca Bismillahirrahmanirrahim aja sebanyak-banyaknya. Ragu udah baca La ilaha illallah afdalu zikri la ilaha illallah. Zikir paling afdal
paling tinggi itu la ilaha illallah. Udah itu ambil, walaupun ketiduran amalin aja. Ternyata tertidur dalam zikir itu anugerah, tapi tertidur tidak mau zikir ini musibah. Menutup pintu angan-angan, mempersiapkan diri untuk pintu kematian. Jadi apa yang membuat kita takut mati, Pak? Karena kita banyak berangan-angan tentang hidup panjang, tentang anak-anak, nanti anak saya gimana, nanti pasangan saya gimana, nanti pensiun saya gimana. Nah, ini yang bikin orang stres nih. Namanya al-amal pakai hamzah. Jadi apa yang kita lakukan? Gak usah banyak retorika, bersiap saja untuk menghadapi kematian. Ini kan kita nggak tahu, Pak, hari ini masih duduk, siang nanti mungkin ada yang dijemput Allah, besok atau besoknya lagi, tahun depan, tahun berikutnya, kita nggak ada yang tahu. Kalaupun Allah ambil, semoga husnul khatimah, ya, ditutup dengan tutup yang baik. Semoga ini bekal kita. Seseorang yang tidak sempurna kerohaniannya ketika hidup di dunia, dia akan mencarinya ketika di alam barzakh. Kalau ingin berlatih mujahadah, coba dilihat diri kita. Jika orang kaya, selain dari tahajud dan biasa yang lain, zikir, maka latihan mujahadahnya adalah berbagi. Bapak ini kan sudah diberi kemapanan oleh Allah SWT. Sekarang mulailah berbagi ke keluarga, ke tetangga, atau orang di luar kompleks. Orang-orang yang punya kemuliaan pemimpin, itu kan biasanya suka dilayani. Maka mujahadah dia adalah melayani. Kita ini kan hidup dunia cari nama. Itu kita mau cari nama, Pak. Bapak sekarang kalau mengenalkan diri ke orang, jangan pakai Pak Haji atau Pak Doktor. Ini jihad, mujahadah, melawan ego. Ketika orang tidak menyebut gelar kita, jabatan kita merasa biasa aja. Berarti Bapak sudah normal, sudah sehat kalbunya. Tapi kalau nggak disebut embel-embel Pak Haji, Pak Doktor, berarti belum beres di kalbunya. Nabi Muhammad oleh orang Badui dipanggil apa? Ya Muhammad. Nggak panggil ya Rasulullah. Udah cukup, ya saya Muhammad, apa salahnya? Rasulullah itu setiap saat menerima wahyu qalbiyah, setiap saat. Tapi wahyu syariat itu ada time-nya lewat Sayyidina Jibril. Bisa bedain? Jadi wahyu terbagi dua, terbagi tiga malah, ya. Ada wahyu tasyri'iyah, wahyu syariat, itu lewat Jibril ke semua nabi-nabi, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ada wahyu nubuwah, wahyu kenabian. Ini nggak boleh putus dipecat jadi nabi. Mungkin nggak nabi dipecat jadi nabi? Nggak mungkin. Maka tidak boleh terputus. Inilah sabda Sayyidatuna Aisyah, nabi itu zikrullah setiap detik, setiap nafas, karena beliau harus siap menerima. Sekali kita nggak zikrullah, yang masuk setan, dia jadi was-was. Nah, masuknya ke sini, Pak. Ilmu fikih zahir, ilmu akidah akal, ilmu ma'rifat, ilmu tasawuf ke dalam ruh. Bisa bedain? Kemuliaan seorang itu tergantung yang ihsan ini. Cuma tingkatan dia di surga secara akses, kan surga itu isinya fasilitas, makan, minum, nikah, jadi syahwat-syahwat semuanya, itu tergantung amal. Tapi kalau ketinggian makom di sisi Allah, itu tergantung isi kolbu, ma'rifatnya isinya apa. Maka ini ujiannya berat, Pak, kalau udah masuk ke bab ihsan. Kita melihat orang zahirnya atau batinnya. Kadang-kadang nih orangnya datang kayak dia nggak ngamalin syariat, padahal dia nggak ngingkarin syariat. Orang-orang ketika belajar tasawuf dikira cuma belajar karomah, padahal nggak mesti begitu. Karomah itu hanya salah satu bentuk dari buah keistiqomahan. Jadi belajar tasawuf, belajar zikir, bukan belajar keramat. Salah niat, Pak, nanti. Apa pilar sufi? Zikir. Di sini semoga kitab ini sudah ada yang nerjemah. Disebutkan 99 keutamaan rahasia berzikir. Jadi zikir itu akan jadi penerang bagi orang yang berzikir di dunia. Jadi orang yang mukanya gelap, bukan mukanya hitam, bukan, Pak. Mukanya gelap maksudnya dia nggak punya arah hidupnya. Orang yang nggak punya arah hidup di dunia itu karena kurang zikir. Yang kedua, memberi cahaya di kubur. Jadi kita ini nanti yang kuat zikirnya pagi sore, bahkan setiap nafas mampu menjaga zikir, udah tenang, Pak, nanti masuk kuburnya. Yang ketiga, ketika dia dibangkitkan sampai menempuh siratal mustaqim. Jadi itu perjalanannya udah banyak tuh, ditimbang, dihisap, itu kelihatan bercahaya. Tidak ada yang mampu menerangi kubur dan kalbu melebihi zikrullah.
Ibnu Taimiyah. Ba'da subuh nggak berangkat dari tempat duduknya, nggak buang air, nggak makan sampai tengah siang. Ketika selesai, ditungguin sama Ibnu Qayyim. Ketika selesai, apa kata Ibnu Taimiyah? Hazihi ghadwati. Tanya, ini ente kok lama banget duduk? Apa jawabannya? Inilah sarapanku. Jika aku tidak sarapan dengan zikir, maka badanku melemah. Oh, berarti makanannya Ibnu Taimiyah di akhir hayatnya bukan makan roti gandum lagi, Pak. Tapi sudah seperti sufi. Al-Halaj dulu kan begitu, Pak. Abu Yazid dulu begitu. Abu Yazid ba'da subuh itu nggak berangkat, nggak berdiri. Disindir sama imamnya. Pak Yazid, ente makan apa hari ini? Maksudnya orang pada kerja, ente kok nggak kerja? Apa kata dia? Saya ulang salatku. Karena apa? Karena imamku tidak percaya kepada Allah yang menebarkan rezeki kepada hambanya. Diulang, Pak, salatnya. Tarian sufi bukanlah ibadah. Syekh Ali Jum'ah ditanya, apa dalilnya? Dalilnya gampang sama dia kalau mau orang ahli ilmu mah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kok Anda berdiri, duduk, berdiri, loncat begitu, muter-muter, terus dalilnya mana? Itu surah Ali Imran 190 ya. Orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, bergerak, maksudnya duduk dan berbaring. Kalau ada tarekat yang cuma duduk doang, berarti dia yang nomor 2. Kalau dia yang sampai berdiri, itu. Saya mikir, ini memang betul-betul mufti beneran nih beliau nih. Mujtahid beliau, Pak. Walaupun tidak mutlak. Jadi nggak kebayang sama kita, ayat yang selama ini kita pakai untuk menjelaskan ulul albab, ternyata itu dalil macam ragam tarekat. Ada tarekat tidur, Pak, ada juga. Ketidurnya ahli zikir itu wirid. 3. Itulah inti dari cara bertorikot. Bolehkah mengamal? Kan kitab Mujarrabat. Tolong diingat, kitab Mujarrabat bukan kitab tasawuf. Kitab Mujarrabat masuk ke bab syifa, bab pengobatan. Kebetulan beberapa sufi diberikan ilmu syifa. Identiklah syifa itu dengan sufi. Tapi ilmu itu bukan bagian dari tasawuf. Tasawuf ngobatin kolbu, ngobatin ruh, bukan ngobatin fisik. Jadi bolehkah kalau antum punya ijazahnya silakan, kalau tidak sebaiknya jangan, karena mujarrabat ini kadang-kadang ada unsur-unsur khadam di situ. Apalagi ada kitab yang besar itu namanya Syamsul Ma'arif Kubro, kalau nggak pakai mursyid dikhawatirkan nanti orangnya jadi ngomong-ngomong sendiri, Pak. Mohon maaf nih, orang nikah malam pertama baca doa kan? Baca doa nggak? Zikir juga, Pak. Orang mau makan, mau menikmati makan, pakai zikir nggak? Maka dunia ini jika tidak diiringi dengan zikrullah, nggak ada, Pak, nilainya, nggak ada manfaatnya, nggak berasa enak. Ya, jadi ni'matud dunya wal akhirah bizikrillah. Nikmat dunia dan akhirat itu dengan zikrullah. Supaya istiqomah dalam berzikir, maka hendaklah punya guru yang ideal, bukan sempurna. Sempurna hanya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada zikir yang amma, ada yang khasah. Kalau tidak dibimbing, biasanya disiplinnya kurang. Rasain aja sendiri. Ibnu Taimiyah bisa zikir selama itu karena dia punya guru, contohnya dia. Gurunya begitu. Gurunya ini punya guru lagi. Terus begitu sampai ke Abdul Qadir Jilani. Abdul Qadir itu bisa sehari semalam dia nggak beranjak dari tempat duduknya. Nah itu nyampe ke Ibnu Taimiyah dari pagi sampai zuhur, Pak. Kita dulu waktu kecil 40 hari 40 malam, Pak, beranjak di situ aja ya. Paling kalau mau buang air kecil, buang air besar, seperlunya. Selebihnya di tempat itu aja. Alhamdulillah saya pernah mengalami itulah. Jadi ngertilah rasanya. Nikmatnya bukan main. Jadi orang kalau ingin menikmati hakikat hidup, dia harus punya wazifah zikir. Dia harus punya latihan zikir yang dia nanti sudah istiqomah di situ. Ditambah ilmu mengenal Allah. Kalau enggak, dia enggak punya arah hidup dan dia tidak akan pernah menikmati hidup. Tarian sufi bukanlah ibadah. Syekh Ali Jum'ah ditanya, apa dalilnya? Dalilnya gampang sama dia kalau mau orang ahli ilmu mah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kok Anda berdiri, duduk, berdiri, loncat begitu, muter-muter, terus dalilnya mana? Itu surah Ali Imran 190 ya. Orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, bergerak, maksudnya duduk dan berbaring. Kalau ada tarekat yang cuma duduk doang, berarti dia yang nomor 2. Kalau dia yang sampai berdiri, itu. Saya mikir, ini memang betul-betul mufti beneran nih beliau nih. Mujtahid beliau, Pak. Walaupun tidak mutlak.
Jadi nggak kebayang sama kita ayat yang selama ini kita pakai untuk menjelaskan ulul albab, ternyata itu dalil macam ragam tarekat. Ada tarekat tidur Pak, ada juga. Ketidurnya ahli zikir itu wirid. 3. Itulah inti dari cara bertorikot. Allah mengharamkan terhadap neraka untuk menyentuh orang yang membaca la ilaha illallah min qalbihi au nafsihi, yang membaca la ilaha illallah dari kolbunya, supaya kolbunya ikut membaca sama dengan lisannya, bahkan lisannya membaca itu bersumber dari kolbunya, maka darah orang ini nanti akan diharamkan menyentuh api neraka. Nah, inilah kerjaan orang zikir baca la ilaha illallah. Kenapa mereka zikir nanti keras-keras? Itu supaya mendidih dalam dirinya kalimat itu, nyatu dalam jiwanya kalimat itu. Itu sebenarnya tekniknya macam-macam, ada yang sampai nangis-nangis, sampai teriak-teriak, dan itu biasa. Jadi nggak masalah ya. Nanti kalau belajar zikir nggak masalah. Tapi kalau nggak seneng, ada zikir namanya zikir khafi, zikir. Nah, teknik itu melahirkan hidangan. Nah, hidangan kan kita boleh milih. Bapak kalau nggak suka sama torikot A yang zikirnya keras, ada torikot B yang zikirnya lembut. Pak pilar sufi zikir. Di sini semoga kitab ini sudah ada yang nerjemah. Disebutkan 99 keutamaan rahasia berzikir. Jadi zikir itu akan jadi penerang bagi orang yang berzikir di dunia. Jadi orang yang mukanya gelap, bukan mukanya hitam, bukan Pak, mukanya gelap maksudnya dia nggak punya arah hidupnya. Orang yang nggak punya arah hidup di dunia itu karena kurang zikir. Yang kedua, memberi cahaya di kubur. Jadi kita ini nanti yang kuat zikirnya pagi sore, pagi sore, pagi sore, bahkan setiap nafas mampu menjaga zikir, udah tenang Pak nanti masuk kuburnya. Yang ketiga, ketika dia dibangkitkan sampai menempuh siratal mustaqim. Jadi itu perjalanannya udah banyak tuh, ditimbang, dihisap, itu kelihatan bercahaya. Tidak ada yang mampu menerangi kubur dan kalbu melebihi zikrullah. Bahwasanya zikir itu qutul qulubi war ruh. Itu santapannya kalbu dan ruh. Kalbu itu santapannya nama Allah. Kalau ruh santapannya ma'rifat, mengenal ilmu. Maka Bapak ini yang membuat Bapak tertarik untuk pengajian itu ruhnya yang bawa. Yang membuat Bapak bertahan berzikir itu kalbunya. Bisa bedain? Yang membuat orang kuat kuliah itu akalnya. Sekolah, ngajar, baca buku, itu akalnya Pak yang kuat. Yang membuat orang kuat lari itu apa? Jisimnya, badannya. Mohon maaf, kita ini lebih percaya kepada dokter daripada guru. Mungkin kita salah berguru sehingga tidak bisa memisahkan mana guru kolbu, mana guru fikih. Nanya ilmu kolbu ke ahli fikih, ya dibid'ahin sama dia. Kita nggak mengatakan ini bukan untuk mencaci Pak, karena tidak ada kamus kita belajar tasawuf mencaci orang, nggak ada. Apa faedahnya ilmu belajar akhir zaman? Akan menumbuhkan rasa takut kepada Allah, rasa cemas plus rasa harap dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar kita siap-siap Pak. Ilmu fikih zahir, ilmu akidah akal, ilmu ma'rifat, ilmu tasawuf ke dalam ruh. Bisa bedain? Kemuliaan seorang itu tergantung yang ihsan ini. Cuma tingkatan dia di surga secara akses, kan surga itu isinya fasilitas makan, minum, nikah, jadi syahwat-syahwat semuanya itu tergantung amal. Tapi kalau ketinggian makom di sisi Allah itu tergantung isi kolbu, ma'rifatnya isinya apa. Maka ini ujiannya berat Pak kalau udah masuk ke bab ihsan. Kita melihat orang zahirnya atau batinnya. Kadang-kadang nih orangnya datang kayak dia nggak ngamalin syariat, padahal dia nggak ngingkarin syariat. Orang-orang ketika belajar tasawuf dikira cuma belajar karomah-karomah, padahal nggak mesti begitu. Karomah itu hanya salah satu bentuk dari buah keistiqomahan. Jadi belajar tasawuf, belajar zikir bukan belajar keramat. Salah niat Pak nanti. Rasulullah itu setiap saat menerima wahyu qalbiyah, setiap saat. Tapi wahyu syariat itu ada time-nya lewat Sayyidina Jibril. Bisa bedain? Jadi wahyu terbagi dua, terbagi tiga malah ya. Ada wahyu tasyri'iyah, wahyu syariat. Itu lewat Jibril ke semua nabi-nabi, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ada wahyu nubuwah, wahyu kenabian. Ini nggak boleh putus. Putus dipecat jadi nabi. Mungkin nggak nabi dipecat jadi nabi? Nggak mungkin, maka tidak boleh terputus. Inilah sabda Sayyidatuna Aisyah, Nabi itu zikrullah setiap detik, setiap nafas,
karena beliau harus siap menerima. Sekali kita nggak zikrullah, yang masuk setan, dia jadi was-was. Nah, masuknya ke sini, Pak. Assalam itu bukan maha selamat, maha sejahtera. Tapi Assalam itu terbebasnya hamba dari aib-aib. Maka assalamualaikum secara harfiah, kita meminta salam kepada Allah. Ya Allah, sholatku tidak khusyuk. Wahai yang maha salam, tolong terima aku apa adanya. Salam ke kanan itu kepada Allah, minta supaya sholat kita yang nggak khusyuk itu dianggap khusyuk aja deh. Sujud tapi kita nggak sujud, kepala aja yang sujud, badan ruku, tapi kita nggak respect kepada hukum Allah. Kalau ke kiri, kita ini, aku ikut Nabi. Kok kurang respect sama makhluk? Nabi itu kan rahmatan lil alamin. Kok kita semakin beragama, semakin kasar. Semakin soleh, kok semakin ego gitu. Makanya ngucapin salamnya, niatkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya dapat rahmatan. Ya justru di situ kita nggak mengatakan, ya Allah, aku sudah berusaha sekuat tenaga khusyuk. Ternyata khusyuk itu bukan milikku. Maka saat orang mengucapkan salam, Allah akan memanggilnya, ya abdas, wahai hamba, aku bebaskan dari aib. Kata Ibnu Qayyim, salah satu kalam unik beliau, orang yang terpenjara itu bukan yang masuk jeruji besi, bukan, tapi yang hatinya tertahan sehingga tidak bisa berkoneksi dengan Allah. Orang yang tertawan adalah orang yang asarahul hawa, dia ditawan oleh hawa nafsunya. Sebelum kamu ujian, kamu latihan dulu. Ujian paling berat namanya mati. Berlatihlah mati. Riwayatnya dari Sayyidina Umar. Riwayatnya sahih, tapi bukan kalam Nabi. Sayyidina Umar memaknai ayat ini dan memaknai lafaz yang ada dalam kalam Nabi, zurul kubur fa innaha tudzakkirul maut. Ziarahilah kubur, itu dapat mengingatkan kepada kematian. Yang dikubur siapa? Manusia toh? Maka aktivitas haul itu bagian dari zikrul maut. Oleh karena itu, haflah-haflah seperti ini tidaklah termasuk bid'ah secara fikih ya. Tidak ada bid'ah yang disebut baik kecuali ada dalilnya. Tapi dalilnya kamu mungkin nggak tahu. Yang tahu ulama. Haflah-haflah haul insya Allah bagian daripada sunnah yang tersirat dalam hadis uzkurul maut, mengingat kematian. Yang mati itu ternyata cuma nafs, ruh tidak. Kullu nafsin, setiap jiwa, karena ruh tidak pernah mati. Walaupun nafs itu hakikatnya, sirnya adalah ruh, tapi Allah tidak pernah menyebutkan kata ruh mati. Kenapa? Ruh itu adalah tajalli sifat Allah yang sempurna. Allah tidak bertempat. Jika ruh tidak bertempat pada badan ini, tapi dia disebut di Quran, alaqahnya dengan kita disebut alaqah amrillah, min amri rabbi. Itu urusan Allah, itu rahasia Allah. Ilmunya dikit yang dibagi kepada kita. Yang sedikit inilah yang coba dikupas-kupas oleh Imam Ghazali, dikupas oleh Imam Ibn Arabi, dikupas oleh Imam Notailah Sekandari, dikupas-kupas oleh para ulama. Karena ilmu inilah yang akan membuat orang tidak merasakan pahitnya mati. Ini mohon maaf, kalau kita baca sholawat, ingin hidup di dunia dapat rezeki banyak, itu sholawat su'ul adab. Karena ketika Rasulullah ditawarkan dunia, beliau nggak mau. Tapi kenapa orang minta dunia dengan nama Rasulullah SAW? Ya kecil dikasih. Maka saya nggak ketemu orang bersolawat kecuali Allah banyakkan rezekinya. Kecuali yang nggak istiqomah. Giliran susah aja baca solawat ya. Kalau lupa, akhirnya dapat istidraj. Kalau sudah dapat istidraj, turunnya, jatuhnya tiba-tiba. Kami akan hancurkan mereka sehancur-hancurnya di saat mereka tidak sadar. Tapi zahirnya kelihatannya oke, batinnya azab. Zahirnya keren, batinnya hancur. Kita jangan sampai seperti itu. Dosa itu terbagi tiga. Ada dosa zahir. Mungkin nih Bapak Ibu nggak dosa zahir, tapi mungkin dosa batin. Pernah nggak buruk sangka sama orang? Pernah. Kesel sama orang? Sering. Marah sama orang? Iri sama orang? Merasa lebih baik sedikit aja dari orang? Udah Pak, dosa ini udah. Dosa batin kelihatan nggak? Selama ini kita baru tobat di dosa yang zahir. Kapan kita tobat dari dosa tidak khusyuk sholat? Maka benarlah kata Abdullah bin Amr, engkau nanti jika masuk ke masjid, kata Nabi, tidak akan melihat lagi ada orang khusyuk sholat di masjid. Nah, karena kita nggak khusyuk sholat kita ini, maka kita taubat karena tidak khusyuk. Udah, mudah-mudahan Allah terima. Jadi habis assalamualaikum kita taubat. Malu baca subhanallah di lidah, tapi pikiran kemana-mana.
lidah baca Allahu Akbar tapi hati membesarkan selain Allah. Itu perlu ditobatkan itu, Pak. Tasawuf ini ilmu spesial. Banyak ustadz-ustadz yang tidak belajar tasawuf, dia awam dalam tasawuf, tapi dia berbicara tasawuf. Kira-kira apa jadinya? Dia pasti jelek-jelekin tasawuf. Jadi kalau Bapak search di Google, di YouTube, lalu ada orang berbicara tasawuf, tidak benar. Itu karena dia awam dalam masalah tasawuf. Ada yang hampir benar, dikira tasawuf itu sesuatu yang berkaitan dengan zikir-zikir. Oke. Tapi ingat, tidak semua zikir-zikiran itu tasawuf. Zikir itu setara dengan tazkiyatun nafs. Dia hanya salah satu bagian dari tasawuf. Karena ada orang berzikir bukan untuk Allah. Ada zikir untuk kesaktian. Ada zikir supaya rezekinya lancar. Ada zikir supaya nggak kebaca oleh KPK. Itu banyak tuh, ya. Semua ini adalah ajaran Ahlus Sunnati wal Jamaah. Puasa itu Allah tinggikan, Allah utamakan karena dua hal. Pertama, sirrun wa amalun batinun. Puasa itu amal sir, amal yang rahasia. Orang nggak tahu kalau nggak dikasih tahu. Wa amalun batinun, itu amal batin. Maka orang-orang yang ingin mengolah batinnya, dia harus puasa. Kenapa orang Islam hari ini kurang tajam, kurang peka kolbunya? Karena jarang puasa. Firasatnya nggak bisa ditangkap. Kita dapat firasat, tapi kita nggak ngeh. Ini bener nggak nih? Di luar sana ada orang nggak bersyariat, bahkan nggak beragama, tapi dia rajin tirakat puasa. Kadang lebih tajam daripada kiai. Dan itu pernah ditanyakan kepada Sayyidina Nabi Rasulullah SAW. Kenapa ada ahli kitab kok tajam firasatnya? Nabi mengatakan as-saum, karena puasa. Jadi adik-adik, ini tips dari saya. Mau pikirannya cerdas, doyan zikir la ilaha illallah. Tiada tempat kami menggantungkan harapan kami kecuali Allah. Bukan ke guru, bukan ke ustaz, tapi kepada Allah. Ilmu dari siapa? Dari Allah. Maka kita katakan, tiadalah yang memberiku ilmu kecuali Allah. Jadi kalau zikir gitu dimaknai, nanti kalian bisa cerdas. Semua yang sabar, baru zikir bentar udah bosan. Jadi ruhullah itu siapa? Ahmad. Sebagai ungkapan majazi, kita pinjam istilah ini. Kita sebutlah Ahmad ini umur ruh, induknya roh. Maka aku tiupkan sebagian dari rohku. Bahkan ini disebut ar-ruh al-akbar, roh yang agung, yang paling besar. Karena ialah tiupan pertama Allah. Dari Ahmad inilah, ya, Allah yang Ahad meniupkan pertama kali rohnya. Rohnya ini bernama Ahmad. Dari Ahmad inilah kemudian kita muncul. Ahmad ini ada sisi zahirnya, ada sisi batinnya. Dan ini bukan tafsir bid'ah. Ini cuma tafsir yang selama ini tersimpan, belum dikeluarkan. Nah, pancarannya ini disebut dengan Nur Muhammad. Nah, biasanya orang-orang awam seperti kita ini, kalau sudah nggak nakal matanya, udah nggak jelatan, udah nggak ngomong yang kasar, udah merasa nggak bersalah. Tapi kita lupa bahwa ada dosa yang lain dalam diri, yaitu dosa di kolbu, dosa di pikiran. Pernahkah berpikir buruk tentang orang lain? Pernahkah merasa diri kita lebih baik dari orang lain? Nah, ini juga termasuk dosa dalam bab ini. Pernah nggak iri sama orang gitu? Merasa lebih baik dirinya daripada orang lain? Nah, kalau ini terjadi, maka termasuk harus diistighfarkan, harus ditobatkan. Terbersit di hati, saya merasa lebih mulia dari tetangga, dari jamaah yang di samping. Itu berarti ada perasaan sombong, dan itu wajib ditobatkan.